Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan coba bahas terkait dengan tampilan desain ya. Dalam sebuah tampilan desain itu ada dua elemen penting nih, tangible dan intangible. Tangible itu adalah hal yang jadi indera, tidak selalu tentang perabaan tapi setidaknya kita bisa lihat ya. Sementara intangible itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang kita tidak bisa mengindra ya, atau mungkin tidak tampak lah gampangnya ya. Contoh sederhananya dalam sebuah poster itu kita akan mendapatkan tiga elemen. Dua diantaranya tangible, satunya itu intangible. Apa itu elemennya? Yang tangible itu adalah gambar dan teks. Kemudian yang intangible adalah layout, di mana layout itu ada komposisi, kaidahnya dengan harmoni, tata letak, atau bahkan pendekatan gestalt. Bersama dengan itu juga kadang ketika kita membuat sebuah desain, kita akan bersinggungan dengan suatu teknologi, hardware dan software. Sebenarnya adalah laptop itu sebagai hardware-nya, bisa kita sentuh, keyboardnya bisa kita tekan. Namun di dalamnya juga ada perangkat software, sebuah sistem ya, yang dengan satu klik saja icon Photoshop atau icon Illustrator, program tersebut akan langsung running gitu ya, dan kita bisa operasikan. Berkaca dari hal tersebut, coba kita refleksikan. Dua hal itu, tangible dan intangible, itu sebenarnya secara mikro itu juga terjadi pada diri kita gitu ya, sebagai manusia. Tangible-nya adalah kita punya jari, kita punya mata gitu ya. Ke dalam sedikit kita punya organ otak gitu ya, darah, vein, saraf dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang tangible ya. Sementara yang intangible, kita juga melihat ya bahwa terkadang kita pusing gitu ya, punya pikiran, hati kita bisa hangat, perasaan kita bisa senang gitu ya. Dan konteks intangible itu berkaitan juga dengan spirit kita, ruh, arwah kita, yang mana secara medis pun kita juga tahu ya bahwa dengan semua komponen ini gitu ya. Makanya kalau Stephen Hawking ya pernah menyampaikan tidak perlu Tuhan ya, dan hanya membutuhkan tiga elemen untuk menciptakan semesta ini ya. Sama seperti mungkin kita bisa membangun rumah dengan adanya semen, bata, segala macam, tapi bukan butuh keluarga gitu ya. Mungkin kita manusia butuh berapa persen kalsium, protein, zat besi, segala macam, tapi kan kita butuh ruh gitu. Ada sesuatu yang intangible di situ, dan peneliti pun juga belum mengetahui apa kaitannya dengan ruh itu. Itu secara mikronya. Secara globalnya, secara makronya, kita bisa melihat bahwa alam semesta ini ada bumi, ada langit, pohon, laut, hewan, dan segala macam, itu adalah sesuatu yang tangible. Tapi ada konteks yang intangible, itu adalah sebuah sistem yang mengatur semuanya itu ya, yang mengatur adanya hujan, matahari, cuaca, musim, semuanya itu sudah ada sistem. Seperti software tadi gitu ya, ada satu program yang menjalankan alam semesta ini gitu. Ya, dengan sistem itu kita bisa melihat bahwa ada pasukan-pasukan Allah yang kita sebut, kita yakini sebagai malaikat. Ada malaikat mengatur rezeki, malaikat mengatur hujan, yang mana itu juga terkadang memberikan satu jawabannya dari sebuah pertanyaan. Kenapa ya di dalam Al-Quran itu ya beberapa kali Allah mengatakan kami gitu. Bukankah Tuhan itu Esa gitu ya, tapi kenapa di Al-Quran itu menggunakan termsnya kami gitu. Kami itu dari satu sisi untuk memberikan satu kehambelan ya, kerendahan hati. Kayak misalkan saya menulis buku gitu, sedang membuat satu karya, project besar gitu ya, untuk memberikan kerendahan hati, kita bisa menggunakan kata kami bikin ini dengan cara ini, padahal bisa jadi dia hanya one man show gitu, tapi itu adalah bentuk satu kehambelan. Satu sisi itu juga menunjukkan bahwa kalau di Al-Quran, setahu saya, semoga ini jadi trigger teman-teman juga untuk mengkoreksi ya, untuk membaca juga bahwa ketika ayat-ayat tersebut menggunakan kata kami, itu berarti Allah juga melibatkan malaikat-malaikatnya gitu, atau mungkin melewat nabinya, lewat rasulnya gitu ya. Nah, dengan kita meyakini adanya sistem itu, kita akan tahu bagaimana cara treatmentnya gitu. Secara mikro tadi aja ya, bahwa tubuh kita itu treatmentnya apa, butuh mandi, butuh dipotong kukunya, butuh skincare segala macam. Tentu kita juga harus tahu bahwa software kita yang intangible kita di dalam itu juga butuh sesuatu treatmentnya. Treatmentnya apa? Berarti ada nutrisi ruh gitu ya, makanan ruh yang membuat ruh itu kadang sedih, kadang sehat, yang bisa bikin prima gitu ya. Dengan kita memahami ya adanya tangible, intangible konsep itu, dan kita refleksikan pada diri kita, mungkin kita juga bisa menjadikan diri kita itu lebih mudah memahami, mengenal diri kita. Kalau secara tangible, saya bisa berpakaian nyentrik ya, tapi secara intangible ya, kita harus tetap baca buku, kita harus tetap punya satu karya, sudut pandang, pemikiran yang bisa bermanfaat, atau setidaknya kita tahu bagaimana cara mentreatment ruh kita gitu ya. Dan salah satu treatmentnya adalah dengan ilmu. Mungkin juga satu masukan juga bagi rekan-rekan ya, kalau rekan mungkin selama ini gitu ya, saya dulu juga biasanya kalau mendesain pada konteks-konteks yang eksekusi saja gitu ya, tanpa harus berpikir, biasanya kita sambil mendengarkan sesuatu gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau mendengarkan sesuatu itu juga mendengarkan hal-hal yang membantu nutrisi jiwa kita gitu ya, untuk bisa membersihkannya, untuk bisa membuat performa kita lebih prima. Dan kata kuncinya adalah tazkiyatun nufus ya.
pensucian jiwa, pembersihan jiwa. Ada beberapa kajiannya, mungkin rekan-rekan bisa sambil ngedesain sambil cari ya kajian-kajiannya Tazkiyatun Nufus itu. Semoga itu bisa jadi cara bagi kita semua ya, selain kita juga mendesain gitu, telinga kita juga bisa menjadi jalan nutrisi hati kita itu untuk bisa membersihkan jiwa kita, untuk bisa lebih peka terhadap fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita, dan untuk bisa menjadikan kesalahan kita, bahan bakar kita untuk bisa berkaya lebih baik lagi. Sekian, semoga itu bermanfaat.